Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman semua, ikhwan akhwat, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada sore kali ini kita kembali bersua dalam kajian kita masih di kitab zakat, pembahasan zakat yang sekarang masuk ke urut tijarah, zakat perniagaan. Ya, zakat perniagaan. Tapi ini penting sekali, ya, membahas tentang pembahasan yang sangat urgen, yaitu zakat perdagangan atau perniagaan. Walaupun ini khusus bagi pelaku bisnis, pelaku niaga, para pedagang dan semisalnya. Jadi ini mesti dipahami dan terlebih khusus bagi teman-teman, secara umum juga bagi teman-teman yang bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan dia terlibat dalam perniagaan, dia juga mesti memahami hal ini agar ketika dia terlibat dalam perniagaan dia tahu kapan hartanya itu wajib dizakati. Taib. Nah, urut tijarah di sini adalah barang yang diniagakan. Ya, barang-barang yang diniagakan berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang beriman, ya, zakatkanlah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Taib, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Abu Suja, wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli bimashtarait. Dan barang-barang, ya, barang-barang urud tijarah itu tuqawwam, ditaksir, dinilai, dihitung kewajiban, ya, zakatnya itu ketika akhir tahun. Akhir tahun yaitu bilangan hijriyah, qamariyah. Ya. Bimasturiyat bihi, berdasarkan alat tukar yang digunakan pada saat pembelian barang. Wa yukhraju min dzalika rubul usyur. Zakat yang dikeluarkan adalah rubu usyur, yaitu 1/4 dari 10, artinya 2,5%. Ya. Barakallahu fikum. Ya, 2,5%. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, ya, Mustafa Dib Al-Bugha, ya, dari berdasarkan alat tukar yang digunakan pada saat pembelian, yaitu minan naqdi, yaitu dengan mata uang. Kalau kita dengan uang, ya. Taib. Apabila barang tersebut diberi dengan emas, zakatnya juga harus dihitung dengan emas. Jadi dilihat dia ketika membeli barang untuk dia perjualbelikan dengan apa? Dengan emas atau dengan mata uang. Apabila dengan perak, ya dia ditaksir juga dengan perak. Ya, dan seterusnya. Taib. Nah, perlu diperhatikan syarat zakat barang dagangan. Yang pertama, boleh dicatat kalau mau. Syarat zakat barang dagangan.
Yang pertama, barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk perdagangan. Ya. Sejak awal dibeli diniatkan untuk diperjualbelikan. Nah, sudah. Nah, yang kedua, nilai barang telah mencapai 1 nisab dari emas dan perak. Ya. Nilai barang telah mencapai nisab emas dan perak. Kemarin nisab emas berapa? 20 miskol. Ya, 20 miskol ya, atau 80 gram emas. Ya, ulama mazhab yang lain 85. Nah, baik. Nah, syarat yang ketiga telah mencapai haul. Telah lewat 1 tahun hijriyah. Nah, yang berikutnya, barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah. Nah, yang terakhir, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Semisal hewan ternak, emas, perak. Kalau jual beli emas, ya maka ya zakatnya zakat emas, bukan zakat perniagaan. Nah itu. Kalau dia jual beli hewan ternak, nah itu. Ya, zakatnya zakat hewan ternak, begitu. Karena tidak boleh ada jual zakat dalam satu harta. Ya. Baik. Jadi bagi teman-teman yang berniaga, ketika dia berniaga, ya, dilihat sejak dia beli, kemudian semua ya kotor dari hasil perniagaan dia, totalnya misalkan setahun hitungan komariah 1 miliar, maka 2,5% zakatnya. Ya, kalau 1 miliar 2,5%. Ya, berarti itu berapa? 25 juta. Ya. Kalau 4 miliar selama setahun berarti ya 100 juta. Nah, dan haul baru dihitung setelah barang dagangan mencapai nisab. Haul baru dihitung setelah barang dagangan mencapai nisab. Oh, ini barang dagangannya nilainya 80 gram emas. Ah, baru dihitung. Sampai tahun depan kapan? Berarti kayak misalkan kita pemula nih, baru modal nih, muter itu barang nilainya belum sampai 80 gram emas. Belum nyampe 20 miskol, belum nyampe 104 juta. Kemarin kan sudah kita bahas ya. 1 gram emas 1, sekian juta, yang kalau 80 20 miskol itu sama dengan 104 juta. Nah, kita pemula ini nih dagang, jual beli ya, nasi uduk ya. Belum sebulan pertama, 2 bulan pertama, ya hasilnya masih segitu, masih kembang kebis. Setahun, wah ini udah nih, nyampe nih 110 juta nih. Nah, berarti mulai saat itu sampai tahun depan. Nah, begitu, paham ya? Ya. Misal nih begini, ya, misal ini sekarang bulan Sofar ya, bulan Sofar ini kan, ini bulan Sofar. Saya usaha jualan nasi goreng. Kemudian saya baru mencapai nisab dari hasil jual beli nasi goreng saya itu tahun depan 1447 Hijriah. Selama setahun ini belum, masih turun ya, namanya baru mulai usaha. Berarti ketika saya tahun depan 144647 Hijriah sudah dapat 120 juta ya, atau 80 gram emas,
itu baru dihitung nanti sampai tahun 1448 Hijriah uangnya minimal segitu baru wajib zakat. Ngerti gak sini? Ya. Jadi yang baru mulai ini kembang kepis belum, tiba-tiba hasil. Nah, ternyata kalau dalam sebulan saya sudah omsetnya mencapai 100 jutaan, 20 miskol batas minimal zakat emas baru dimulai sejak bulan depan sampai nanti tahun depan berikutnya. Paham sini nggak? Apa? Semua. Iya, semuanya. Baik. Nah, sekarang berikutnya nih. Saya misalkan tadi jualan nasi goreng. Nasi goreng, komoditi yang saya jual nasi goreng. Ya, yang saya zakati barang yang saya jual atau nilainya. Yang benar ada nilainya. Bukan komoditi yang saya jual. Paham sini ya? Bukan saya zakatin nasi goreng kepada fakir miskin senilai 2,5% dari batas minimal nisab, bukan. Tetapi nilainya. Baik. Saya kasih contoh begini. Misal Mas Yuda ya buka toko dengan modal 100 juta. Pada bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Pada bulan Ramadan 1447 Hijriah ya, ini berarti memulai modal dengan 150 juta lah ya. 150 juta. Ya, perinciannya begini. Ya. Nilai barang Mas Yuda 80 juta. Uangnya itu, uang yang ada hasil dari jual beli itu misalkan 30 juta, berapa tuh? 110. Piutang lawan dari hutang. Piutang lawan dari hutang. Mas Yuda nagih ke customer ya 15 juta. Tapi Mas Yuda hutang ditagih sama agen 15 juta. 15 juta tuh. Paham gak sini ya? Jadi total semua 150 juta. Perhitungan zakatnya gimana? Perhitungan zakatnya tadi nilai barang 80 juta. Ya, ditambah uang yang ada tadi berapa? 30, 110. Ya, ditambah piutang 15, ditambah utang 150 dibagi 2,5%. Ya, dibagi 2,5%. Nah itu berapa tuh 150 bagi 2,5%? Ya, kalau 100 juta 2,5%-nya 2,5 juta berarti 3,7,5%. 3,7 juta afwan ya. Baik. Bisa dipahami ya? Itu kalau Mas Yuda nanti tahun depan minimal uangnya masih segitu. Nilainya semuanya. Jadi total semuanya itu. Baik. Ya. Berarti berkurang. Enggak. Iya. Sama dengan antum punya uang 200 juta. Dimulai sejak bulan Safar 1445 Hijriah tahun lalu. Ya, antum ngakali nih pas mau datangnya haulnya antum beliin rumah. DP rumah, beli mobil. Rumah, mobil kan nggak ada zakatnya tuh.
Jadi berkurang tinggal 50 juta. Jadi nggak bayar zakat. Ya, benar tidak bayar zakat. Tergantung niatnya. Kalau niatnya itu dia lari dari zakat, nah hati-hati. Nah, tapi kalau memang sesuai kebutuhan, lah memang saya butuh mobil, lah memang saya butuh motor, lah memang saya butuh beli ini beli itu. Ya, itu lain lagi masalah. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, itu zakat ya perniagaan. Itu tadi saya ringkas-ringkas saja ya, biar daripada saya bacain satu-satu isi kitab, mendingan kayak gitu aja tadi. Nah, kemudian zakat yang terakhir di sini sebelum masuk ke zakat fitrah, yaitu zakat tambang, zakat ma'adin. Wa mastukhrija min ma'adin adz-dzahab wal fiddah. Wa yukhraju minhu rubul usyur fil hal. Nah, ini zakat pertambangan. Nah, ini berarti yang zakat ini siapa nih? Pemerintah. Karena yang mengelola tambang adalah pemerintah dan ormas. Makanya bikin ormas ya biar dapat tambang ya itu. Ya, bikin ormas saja nih, sendengan apa kayak ya, sendengeniah ya, itu. Ya, nah itu. Jadi wajib dizakati itu, kasih tahu tuh sama si Bahlil ya, yang menteri urusan tambang-tambang, kasih tahu tuh ke dia. Ya, bahwa ada zakatnya dari pertambangan. Nah, ya, kata beliau di sini, wa mastukhrija min ma'adini dzahabi wal fiddah, dan barang-barang yang dihasilkan dari tambang ya, apakah emas, perak, yukhraju minhu rubul usyur, dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5% fil hal, secara langsung, tidak perlu menunggu 1 haul. Kapan itu di tambang itu diambil lebih dari nisab ya, langsung ya dizakati secara langsung. Ya, berapa zakatnya? Rubul usyur, 2,5%. Kemudian wa ma yujadu minar rikaz fihi al-khumus. Sedangkan ini harta karun ini. Barang-barang temuan dari penggalian seperti rikas, barang tambang, harta karun itu zakatnya khumus, yaitu 20%. Ya. Jadi kalau tambang 2,5%, kalau ya harta karun 20%. Nah, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian di muka bumi. Ya, wal ma'din jubarun wa fir rikas humus. Ya. Barang-barang tambang adalah harta yang terbuang-buang, dan harta karun rikas dizakati 20%. Baik. Kalau misalkan ditemukan tanah tak bertuan, tapi kalau di Indonesia sini semua ada undang-undang itu, saya lupa ayatnya. Semua barang temuan tambang yang ada di Indonesia ini berarti milik negara. Ada ya. Ya, saya nggak hafal undang-undangnya. Semua barang semua daerah kawasan yang ada tambangnya berarti itu milik negara. Kalau di Indonesia sini. Ya. Nah, ini kita tidak bicara Indonesia dulu lah ya. Kita bicara di mana gitu, ya. Ditemukan tanah tak bertuan. Ya. Taib. Maka ketika tanah tak bertuan, antum di situ langsung ngegarap. Langsung bikin bedeng. Langsung bikin rumah. Enggak ada yang punya di situ. Enggak ada yang punya. Bukan punya pemerintah, bukan punya siapa, bukan punya ini. Ya.
Nah, berarti dia menemukan tanah. Dia menemukan tanah. Nanti ia mengeluarkan zakat 20% dari nilai tanah tersebut dan 80% adalah milik dia. Ya. Ini kalau ditemukan di tanah tak bertuan, harta karun tadi. Ini harta karun ada terpendam di bumi yang itu tanahnya itu entah tanah siapa. Ternyata setelah digali, ditambang, hasilnya banyak sekali, miliaran. Nah, zakatnya 20%. Kalau harta karun gitu bukan milik negara berarti ya? Milik negara juga nggak? Hah? Yang milik negara tambang. Kalau harta karun antum lagi di mana gitu di lautan lagi nyelam, lagi di sungai nyelam ketemu ya. Apa itu? Harta-harta prasejarah begitu ya. Ya, kalung-kalungnya Raja Majapahit, emas semua. Nah, itu milik antum. Nah, zakatnya langsung saat itu juga 20%. Bukan 2,5%. Saat itu juga antum jual, kalau antum zakati dari itu. Misalkan itu berbentuk logam mulia, antum langsung zakati 20%-nya dari jumlah keseluruhan. Nah, sekarang ditemukan zakat barang harta karun tersebut ditemukan di negeri yang ada penduduknya. Kalau tadi kan nggak ada penduduknya, entah siapa itu. Nah, kalau ternyata antum ya nemuin di situ di tanah orang yang ada penduduknya, maka diperintahkan untuk mengumumkan. Ini namanya luqotoh. Ya, seperti barang temuan. Kalau datang pemiliknya, diberikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, bisa menjadi hak milik orang yang menemukannya. Nah, nisabnya berapa? Tidak ada nisab dari zakat, tambang, dan harta karun. Tidak ada nisab. Ada haul enggak? Enggak. Saat itu juga. Kalau ternyata hasil tambangnya cuma 100 juta, ya berarti 20%-nya itu dizakati. Baik, kita masuk ke berikutnya ke zakat fitri. Zakat fitrah. Ya. Faslun wa tajibu zakatul fitri bisalah sati asya. Wajib bayar zakat fitrah ya bisalah sati asya dengan 3 syarat berikut. Al-Islam, maka orang kafir tidak wajib bayar zakat, tidak bayar zakat. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri ramadana. Ya, yang kedua, setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzakal yaumi
Wizaki an nafsih wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin so'an min quti baladihi. Ya, kemudian yang ketiga, pada saat mengeluarkannya di hari itu, ia masih memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dia dan keluarganya. Ya. Maka seorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dia dan untuk orang yang menjadi tanggungan dia, anaknya, istrinya, walaupun masih bayi anaknya. Nah, dan zakat untuk setiap jiwa, setiap satu orang itu adalah satu sok. Satu sok itu 4 raupan tangan orang dewasa secara membumbung tinggi penuh dan tidak tumpah lagi. Ini namanya 1 mud, 4 mud, 1 sok. Kalau dikonversikan ke literan zaman sekarang atau kiloan zaman sekarang, 2,5 kilogram. Jadi per orang 2,5 kilogram dibayar dengan apa? So'an min quti baladihi, dari makanan pokok negeri dia. Negeri dia beras ya beras, kalau gandum ya gandum. Kalau korma ya korma. Ya. Baik. Nah, kemudian zakat fitrah itu memiliki beberapa waktu. Waktu jawaz, waktu mubah, dimulai sejak awal pertama Ramadan. Ya, dimulai sejak awal pertama Ramadan. Malam Ramadan pertama itu seorang sudah boleh membayar ya zakat fitrah. Ini waktu jawaz saja, waktu yang mubah, waktu yang boleh. Sudah boleh. Ya. Kemudian ya, waktu sunnah. Kapan waktu sunnah? Sebelum sholat id. Namun susah sekarang. Sebelum sholat id antum cari orang miskin. Gak ada. Mereka juga pada mau lebaran. Ini sebelum sholat id. Itu sunnah. Ya. Baik. Ya, sejak malam takbiran sampai sebelum sholat id. Itu waktu sunnah. Ya. Afwan. Yang pertama sejak awal Ramadan bukan waktu mubah, waktu wajib di situ. Ya. Benar-benar waktu mubah. Kalau waktu wajib di akhir Ramadan. Waktu wajib di akhir Ramadan. Lupa saya. Waktu wajib di akhir Ramadan, waktu mubah di awal Ramadan. Waktu sunnah, ya, waktu sunnah itu menjelang sholat id, sebelum sholat id. Waktu makruh setelah sholat id. Ya. Waktu haram setelah berakhirnya 1 Syawal. Artinya setelah terbenamnya matahari di hari pertama Ramadan. Itu waktu haram. Artinya tidak sah. Nah, adapun hadis yang mengatakan waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat maka dia shadaqatun minas shadaqat, dia cuman sedekah saja. Itu maksudnya pahalanya bukan pahala zakat tapi pahala sedekah. Ya, pahala sedekah. Adapun orang yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat id, itu pahalanya pahala zakat. Dan zakatnya sah setelah sholat id, zakatnya sah namun pahalanya pahala sedekah. Jelas ini ya? Jadi keliru kalau dikatakan setelah sholat id tidak sah. Itu keliru. Ya, dalam mazhab Syafi'i diterangkan demikian.
Nah, itu ada 5 waktu menunaikan zakat fitrah. Ya. Nah, yang dizakati di sini adalah makanan. Pakai uang boleh apa enggak? Nah, kalau bicara boleh apa enggak dalam mazhab pertama tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau ditanya boleh apa enggak? Tidak boleh. Apakah ada pengecualian? Ada, benar. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh pakai uang, mesti pakai makanan pokok. Kalau ditanya ada pengecualian ada apa enggak? Ya ada pengecualian. Gimana maksudnya pengecualiannya? Ya, lihat berdasarkan tinjauan maqasid. Kalau ternyata orang miskin itu lebih butuh uang daripada beras, dimiskini, fakir. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Kalau diberi beras, dia mesti masak dulu pakai gas. Pakai rice cooker, dimasak dulu. Sementara dia nggak punya apa-apa untuk masak. Memangnya dia mau makan beras kayak ayam gitu? Nggak bisa kan? Nah ini berarti ada berlaku maqasid syariah di sini. Terus makan beras doang, lauknya gimana? Kan biasa masyarakat kita itu makan beras plus lauk, begitu. Nah Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan demikian ini juga. Di masyarakat kita ini makan nasi aja itu nggak lazim. Makan nasi doang gitu, pakai garam. Kesian orang fakir miskin. Ya, udah lazim makan nasi pakai lauk. Apalagi lebaran, kasih kayak ya, opor, rendang. Nah, gimana ini? Boleh nggak pakai uang? Boleh. Ya. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan demikian. Ya. Itu sudah sebaiknya demikian. Paham ya? Berikutnya lagi juga, kalau ternyata kita tidak dapati, misalkan kita mau waktunya sebelum lebaran, malam takbiran. Kita mau beli beras nggak ada yang jual. Tukang beras mudik semua. Ya udah kita kasih uang, tidak masalah. Apalagi kalau kita mau ngambil waktunya waktu sunnah. Kapan tadi waktu sunnah? Sebelum sholat Id. Saya mau ngasih ke orang fakir miskin. Loh, tukang beras nggak ada yang buka, tutup sebelum subuh. Mana ada warung buka, jarang kan? Ya udah memberikannya kepada fakir miskin lewat uang. Paham sini ya? Nah, andai bukan kayak gitulah, ada maqasid tinjauannya begitu. Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, tinjauan maqasidnya itu, ya tujuan dari pensyariatannya itu mengenyangkan orang fakir, mengenyangkan orang fakir dengan makanan pokok dan lauknya. Jadi boleh pakai uang nggak? Boleh. Ya, boleh pakai uang. Nah ini Syekh Mustafa Dib Al-Bugha bukan orang yang saklek. Tapi hukum asalnya dalam mazhab Syafi'i, bayar zakat fitrah pakai makanan pokok. Tapi ada pengecualian? Iya ada. Ya. Orang miskin dikasih beras doang. Ini fakir nih, bukan miskin. Kalau miskin kan di atas fakir. Masak pakai apa dia nggak bisa. Mau masak pakai apa? Beli gas melon yang untuk orang miskin aja dia nggak punya duit. Ya, kompornya nggak ada. Mau masak pakai apa? Ya sudah dikasih aja uang. Nggak usah khawatir antum jangan terlalu saklek. Kasih aja uang. Ya, uangnya itu yang antum wajib zakati senominal harga 2,5 kilo per orang. Misalkan antum 5 orang nih. Ya, 5 orang antum zakati kali 5. Antum mau sedekah lagi lebih? Boleh, bagus. Yang ini zakat yang wajib, yang ini sedekah THR buat fakir. Cakep lagi. Ya, dia kalkulasikan aja lah 1 juta. Itu lagi, cakep lagi. Ya, barakallahu fik. Beras kilo berapa sih? Hah? Apa? Sekilo. 15 lah sekilo. 2,5 kilo berarti ya 37.000 ya. 37.000. 37.000 kali antum misalkan sendiri kasih 37.000. Ya, gocap lah genepin nih 13.000-nya sedekah. Gitu. Kalau antum zakat sendiri. Ya, kalau antum berdua sama istri 100.000. Ya, bertiga sama istri lagi, sama anak. Ya, bertiga lagi sama anak ya, berarti 150.000.
Nah, berikutnya juga bayi yang lahir, ya, bayi yang lahir di tanggal 1 Syawal malam sudah 1 Syawal tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Dia hanya yang khusus mendapati ya Ramadan. Bulan Ramadan. Ada bayi lahirnya 1 Syawal pas lebaran tidak wajib zakat. Paham ya? Nah, kalau ada bayi yang lahir tanggal 29 Ramadan, 30 Ramadan wajib bayar zakat. Ketika keluarganya sudah bayar zakat duluan, muncul anggota keluarga baru, maka yang ini wajib juga dizakati. Ya, wajib juga zakati yang ini, yang baru tadi. Nah, kemudian zakat itu dibayar kepada siapa? Ya, wa tudfa'u zakatu ilal asnaf as-samaniyah. Zakat dibayar ke kelompok 8 kelompok yang disebutkan di Al-Qur'an, alladzina dzakarahumullahu taala fi kitabih al-aziz. Yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Ya. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada fuqara. Siapa itu fuqara? Ya, hum alladzina la yaqdiruna 'ala syai'. Mereka yang enggak mampu apa-apa untuk menutupi hajat kebutuhan mereka. Digambarkan oleh ulama Syafi'iyah, semisal per hari mereka butuh 10. Ya, mereka cuma mampu 2. Kalau sehari butuh 100.000, cuma dapat 20.000. Ini kebutuhan yang minimal 100.000. Anak 8. Ya. Jadi dia sama istrinya, sama anaknya 10 orang. Anak 8, dia 10 orang. Beli air minum, beli makan, 1 orang 10.000. Kali 10, 100.000. Ternyata si bapak sebagai kepala keluarga sehari cuma dapat 20.000. Ini fakir. Fakir ini lebih dahsyat daripada miskin dalam hal kemelaratannya. Maka inilah orang yang pertama yang kita berikan zakat. Ya. Dan zakat jangan diberikan asal-asalan. Oh, yang penting tersalurkan kepada orang kampung semua. Ya, 1 RT dapat zakat. Loh, gimana ceritanya? Zakat buat fakir. Ya, zakat itu buat orang fakir, kemudian buat orang miskin. 1 RT dapat zakat. Kalau antum dapat zakat, padahal antum kerja, antum gak berhak. Kalau antum makan haram, berikan lagi kepada yang berhak. Antum kan kerja nih di PT, ada gajian, tiba-tiba dikontrakan dikasih zakat. Gak boleh, kalaupun diterima, berikan lagi kepada orang lain. Gak boleh kita terima itu. Ya, jangan. Baik, ini mungkin nanti kita sambung lagi di pertemuan kita berikutnya karena sudah mendekati waktu maghrib. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.